Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi yang baru ya. Untuk di modul kalian, bisa kalian simak atau siapkan juga, yaitu ada di chapter 6, bab 6 ya, di buku modul kalian. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Nah, jadi untuk di semester 2 ini kalian akan belajar menggambarkan kegiatan seseorang, kebiasaan seseorang, terus personalitinya atau kepribadiannya. Nah, sebelum itu kalian harus mengenal dulu cara membuat kalimatnya. Nah, jadi simple present tense itu adalah pola yang digunakan untuk menyatakan, pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan dan fakta atau kebenaran umum. Jadi kebiasaan itu adalah habitual action, fakta, fact, kebenaran umum, general truth. Ya. Nah, jadi kalau kebiasaan itu contohnya kayak gimana? Ya, kebiasaan itu contohnya misalkan saya mandi setiap pagi. Terus saya membaca Al-Qur'an setiap hari. Lalu fakta tuh kayak gimana contohnya ya? Fakta itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan. Misalkan bumi mengelilingi matahari terbit dari sebelah timur. Nah, itu fakta. Atau lagi misalkan kita mau menyebutkan karakter seseorang. Nah, itu adalah fakta atau kebenaran umum. Misalkan Upin ganteng, Ipin pintar misalkan. Mereka rajin. Nah, itu bisa termasuk ke dalam kebenaran umum ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang menyatakan kebiasaan dan fakta yang disebut dengan polanya adalah simple present tense. Oke, ya, siapkan buku catatan kalian. Nah, karena fakta dan kebiasaan itu kita bisa ditambahkan keterangan, adanya keterangan waktu. Nah, keterangan waktu yang biasa kita gunakan di simple present tense itu ada yang pertama every day, artinya apa? Setiap hari, every week, setiap minggu ya, bukan setiap hari Minggu. Kalau setiap hari Minggu every Sunday berarti. Kalau setiap minggu berarti every week. Nah, kalau ada kata every itu artinya adalah setiap. Always, selalu. Usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Tuh ya, jadi simple present tense itu ada ciri waktunya yang disebutkan ini. Nah, tapi tidak semua kalimat harus menggunakan keterangan waktu, tidak. Ini optional saja, bisa dipakai atau tidak gitu. Cuma cirinya ya ini, keterangan waktunya, ya. Oke. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Sesungguhnya sebenarnya simple present tense itu atau sebuah pola itu ada dua, yaitu ada pola verbal atau verbal sentence dan nominal sentence. Nah, untuk di video kali ini Miss Ega akan bahas dulu satu-satu, yaitu verbal formula atau verbal sentence. Ya, kalau di buku modul Miss Ega tulisnya verbal formula, rumus kalimat verbal, di sini disebutnya verbal sentence, kalimat verbal. Apa sih kalimat verbal itu? Nah, kalimat verbal itu adalah, oke, kita simak. Kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Ya. Jadi setiap kalimat yang ada kata kerjanya itu kita sebut dengan verbal sentence. Kata kerja kemarin sudah belajar. Misalkan read, drink, ya, membaca, swim, sleep, go, work, wash, watch, write. Ya, tuh banyak banget kata kerja ya. Nah, jadi verbal sentence itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah polanya. Nah, untuk membuat kalimat ada polanya. Jadi nanti nggak acak-acakan kalimatnya. Apakah orangnya dulu atau objeknya dulu, subjeknya dulu atau apa? Nah, ini ada polanya. Ini harus kalian ingat polanya ya. Yang pertama untuk kalimat positif yaitu subject,
verb 1 tambah S atau ES plus objek. Nah, kalimat positif itu apa maksudnya? Nah, kalimat positif itu maksudnya adalah kalimat yang tidak ada kata tidaknya. Misalkan, saya membaca buku setiap hari Minggu. Nah, itu artinya kalimat positif. Gitu. Kalau kalimat negatif itu ada kata tidak. Misalkan, saya tidak membaca buku setiap hari Minggu. Nah, itu artinya kalimat negatif. Kalimat tanya adanya artinya apakah? Apakah saya membaca buku setiap hari Minggu? Oke, paham? Ya. Nah, kalau sudah paham, bagus. Misalnya akan mereview kalau subjek itu apa sih? Subjek itu adalah orang yang melakukan tindakan, ya. Kalau di bahasa Inggris, subjek itu ada he, she, it, ayu, dewi. Ya, nih he, she, it, ayu, dewi ataupun nama orang. Nah, itu adalah subjek. Biasanya selalu di depan. Gitu. Ya. Ini untuk rumusnya, polanya. Jadi kalau kalimat negatif itu ada kata tidak, kalau kalimat tanya itu ada kata apakah. Gitu ya. Oke. Lalu kita lihat lagi ke rumusnya di sini. Di sini maksudnya ada verb 1 tambah S atau ES. Maksudnya kayak gimana ya? Oke. Yuk kita lihat ke aturannya sebelah sini. Nih, ini aturannya. Ada note. Yang pertama akan kita bahas adalah subjek tunggal. Nah, apabila subjeknya tunggal, ya, menggunakan kata ganti he, she, it, ataupun nama orang, tapi satu orang, nah itu he, she, it, kita gunakan positifnya, kalimat positifnya, verbnya itu harus ditambahkan S atau ES. Ya, jadi yang ditambahkan S atau ES itu adalah apabila subjeknya tunggal, he, she, it. Lalu untuk kalimat negatifnya kita gunakan doesn't. Kalimat tanyanya kita gunakan does, bukan don't. Gitu, ya. Nah, jadi kalau subjeknya he, she, it kita gunakan ini. Ya, ingat kalau di negatif sama kalimat tanya verbnya tidak ada S atau ES. Semuanya kembali ke bentuk seperti biasa. Misalkan reads jadi read biasa gitu, ya. Oke. Nah, ini untuk subjek tunggal. Jadi misalkan kalau siapa nih? Joko. Nah, kalau Joko berarti apa? Nah, berarti dia laki-laki kan, berarti sama dengan he. Nah, berarti Joko bermain bola setiap hari. Joko plays. Nah, play-nya tambahkan S. Plays football every day. Gitu, ya. Oke, jadi jangan lupa ya. Yang suka ditambahkan S atau ES apabila subjeknya he, she, it. Oke. Berikutnya adalah subjek jamak. Nah, kalau subjek jamak I, you, they, we. Nah, apabila subjeknya ini, maka verb tidak ditambahkan S atau ES. No S atau ES. Kalimat negatifnya kita gunakan don't, bukan doesn't. Kalimat tanyanya kita gunakan do, bukan does. Fahim? Do you understand? Okay, I hope you can understand. Jadi biar gampang, kamu tinggal ingat gini aja nih. Ini ada trik untuk menghafalnya biar nggak lupa. Ayu Dewi tidak suka es. Tahu Ayu Dewi? Ya, Ayu Dewi itu artis ya. Ayu Dewi tidak suka es. Maksudnya apa tidak suka es? Ya iya, Ayu Dewi tidak suka es itu verbnya. Tidak ditambahkan S atau ES. Negatifnya tidak doesn't tapi don't. Kalimat tanyanya bukan does tapi do. Paham? Oke. Berikutnya aturan yang ketiga. Nah, untuk penambahan S atau ES itu, kata kerja yang ditambahkan S atau ES, ingat, apabila subjeknya tunggal. Ya, apabila subjeknya tunggal, maka verb tambahkan S atau ES. Lalu ada aturannya lagi, kata kerja yang ditambahkan S atau ES. Nih, yang pertama,
Apabila kata kerja yang ditambahkan s itu adalah semua kata kerja yang tidak berakhiran ss, sh, x, ch, o. Jadi kata kerja yang akhirannya bukan akhiran ini. Nah, itu hanya ditambahkan s. Contohnya, read, tambahkan jadi s kan, akhirannya tidak ss, shx, cho. Jadi read, reads. Drink, drinks. Write, writes. Misalkan eat, jadi eats. Nah, pokoknya semua kata kerja yang tidak berakhiran ini, maka tambahkan s. Ingat, aturan ini hanya untuk subjek tunggal. Oke, nah berikutnya yang kedua, kata kerja berakhiran y di depannya huruf vokal. Huruf vokal itu a, i, u, e, o. Akhirannya y. For example atau contoh, play. Nah, ini coret ya. Play. Play akhirannya y, depannya huruf vokal, maka jadi plays. Nih. Plays. Buy. Akhirannya y, depannya vokal u, jadi buys. Oke. Paham? No. Ya. Berikutnya, kata kerja yang ditambahkan es. Yang pertama adalah kata kerja yang berakhiran sh, ss, x, ch, o. Jadi kebalikan dari yang ini. Nah, kalau yang berakhiran ini, maka tambahkan es. Contohnya, touch, menyentuh. Jadi touches, karena akhirannya ch, jadi tambahkan es. Go, akhirannya o ya. Jadi goes. Wash, akhiran sh, jadi washes. Gitu ya. Jadi kalau berakhiran ini tambahkan huruf es. Pasti banyak lagi kata kerja yang harus ditambahkan es ya. Nanti kamu ketemu sendiri. Berikutnya kata kerja berakhiran y di depannya huruf konsonan. Maka y berubah jadi is. Kalau yang tadi berakhiran y di depannya vokal, tambahkan s saja. Kalau ini berakhiran y depannya huruf konsonan, berubah jadi is. Contohnya, cry. Cry akhirannya y, depannya huruf konsonan, jadi cries. Berubah y-nya jadi is. Fly. Akhiran y, depannya konsonan l, jadi flies. Satu lagi, misalkan try. Jadi tries. Gitu. Ya. Oke, paham semuanya? Nah, jadi yang harus diingat adalah ini. Nih polanya. Lalu ingat bahwa Ayu Dewi tidak suka es. Ya. Dan ingat aturan sebelah sini. Oke, yuk sekarang kita coba ke example atau contoh. Nah, contohnya di sini ada satu, dia membaca Al-Quran setiap hari. Dianya laki-laki. Oke, yuk kita lihat. Saya putar. Nah, dia membaca Al-Quran setiap hari. Dianya berarti laki-laki apa? Nah, dia laki-laki berarti he. Yuk, dia kalimat positif apa negatif? Positif. Sorry, saya sini ya. Dia laki-laki, he. Membaca, read. Nah, kalau dia laki-laki berarti tambahkan s atau s tidak? Tambahkan ya, karena dia laki-laki, he, tambahkan s. S apa es? S. Ya, karena dia berakhiran huruf selain ch, x, ss, ho gitu ya. Reads Al-Quran setiap hari. Every day. Gitu. He reads Al-Quran every day. Ya. Jadi tinggal dilihat antara subjek dan verb. Kalau dia he, she, it nih, maka tambahkan s atau es verbnya. Oke, berikutnya kalimat, kita buat kalimat negatif.
dia tidak membaca Al-Quran setiap hari. He lalu doesn't, lalu verbnya verb 1 lagi, balik lagi, berarti read tambah s enggak? Enggak ya, karena di sini hanya verb 1. Read Al-Quran every day. Nih, gitu ya. Oke. Kita buat kalimat tanyanya. Apakah dia membaca Al-Quran setiap hari? Kita lihat polanya. Apa dulu nih? Nah, do atau does? Karena di sini subjeknya he, berarti dia pakainya does. Does he sebentar. Does he read Al-Quran every day? Nah, ini contohnya. Dia membaca Al-Quran setiap hari. He reads Al-Quran every day. Dia tidak membaca Al-Quran setiap hari. He doesn't read Al-Quran every day. Apakah dia membaca Al-Quran setiap hari? Does he read Al-Quran every day? Paham? Ya, jadi karena dia subjeknya he, she, it, suka s, jadi verb satunya positif ditambahkan s, negatifnya pakai doesn't, kalimat tanyanya pakai does. Gitu ya. Oke. Yuk sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, mereka di sini. Kalau mereka berarti apa? Nah, berarti kalau mereka itu they. Berarti they itu subjeknya jamak. Berarti they, karena dia positif, jadi kita buat positif dulu. They berenang, swim, pakai s enggak? No ya. Kalau subjeknya they, maka tidak ditambahkan s atau es. They swim every hari Minggu, every Sunday. Kalau setiap minggu, every week. Sekarang buat kalimat negatifnya. They, lalu, nah berarti pakai doesn't apa don't? Don't, karena subjeknya they. They don't swim every Sunday. Gitu. Mereka tidak berenang setiap hari Minggu. Yang terakhir, kita buat ke kalimat tanya. Kalimat tanyanya apa dulu? Nah, do dulu atau does. Berarti di sini pakainya do. Do they swim every Sunday? Gitu ya. Paham guys? Oke, semoga kalian paham ya. Jadi yang di sini, dia membaca Al-Quran setiap hari. Dia tidak membaca Al-Quran setiap hari. Apakah dia membaca Al-Quran setiap hari? Mereka berenang setiap hari Minggu. Mereka tidak berenang setiap hari Minggu. Apakah mereka berenang setiap hari Minggu? Jadi ingat, yang harus diingatnya adalah nih, apabila subjeknya tunggal, he, she, it, verbnya tambahkan s, doesn't, does. Kalau subjeknya jamak, Ayu Dewi, positifnya tidak ditambahkan s, negatifnya hanya don't, kalimat tanyanya menggunakan do, bukan does. Gitu ya. Oke, semoga kalian paham ya. Ini gampang banget, tenses yang paling dasar. Yang harus diingatnya cuma ini aja, pola dan aturan ini. Lalu sama ini juga. Ya. Oke, I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau kayak sama